Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Baik teman-teman, kita memasuki di episode yang kedua hari ini. Jadi teman-teman yang sebelumnya belum nonton di episode pertama, itu sebelumnya kan kita membahas bagaimana untuk memaksimalkan produktivitas kerja ya. Jadi masih sangat luas. Nah, di sini di episode yang kedua ini akan lebih sedikit mengerucut ya, berkaitan tentang manajemen waktu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang 4 generasi dari manajemen waktu nih, teman-teman ya. Jadi di sini saya ngambil sumbernya itu dari bukunya Seven Habit ya, karyanya Stephen Covey. Nah, teman-teman, ternyata dalam memanajemen waktu itu ada 4 generasi. Yuk, kita bahas yuk. Yang pertama adalah generasi to-do list, teman-teman. Maksudnya apa? Generasi to-do list ini adalah digambarkan dengan mencatat dan membuat list yang harus dikerjakan. Jadi teman-teman biasanya membuat list dalam bentuk catatan atau ditulis di sticky note gitu ya. Misalkan dibuat, nah setelah dibuat tuh biasanya kalau udah beres tuh dicoret gitu ya. Jadi dicoret atau dimasukkan ke dalam aplikasi. Biasanya juga bisa juga tuh kayak gitu ya. Tapi hanya bisa harian gitu ya. Jadi tulis nanti kalau udah beres dicoret gitu ya, dicoret. Nah, itu ternyata baru di generasi yang pertama. Apa sih kelebihannya dari generasi yang pertama ini? Yang pertama adalah mudah ya. Ya iyalah gampang gitu ya, tinggal ditulis, tulis, beres, sederhana, cepat dan spontan. Nah, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya adalah atau kekurangannya itu belum mengenal konsep prioritas, teman-teman. Jadi ya udah tinggal ditulis aja di list mana duluan nih yang udah diberesin, dicoret itu ya, tapi belum sampai konsep memprioritaskan. Yang kedua adalah cenderung terpengaruh oleh kondisi eksternal. Jadi misalnya teman-teman di dalam pekerjaannya tiba-tiba ada tugas tambahan dari atasannya gitu ya. Teman-teman langsung ditulis di dalam sticky note atau catatan teman-teman. Nah, itu cenderung dari kondisi eksternal ya. Jadi ada kebutuhan dari kondisi eksternal, teman-teman baru dicatatkan. Itu adalah generasi yang pertama. Lalu generasi yang kedua apa? Generasi yang kedua adalah scheduling. Maksudnya adalah membuat rencana dan persiapan pada kalender, berusaha untuk memandang aktivitas di masa yang akan datang dengan menjadwalkan aktivitas. Maksudnya apa? Jadi selain teman-teman membuat list gitu ya, di sticky note atau di buku catatan atau di aplikasi, teman-teman dimasukkan tuh ke dalam kalender, baik itu kalender di Outlook misalnya, atau di Google, atau di kalender di handphone, bebas. Yang penting dimasukin ke dalam kalender gitu ya. Nah, itu teman-teman udah masuk ke generasi kedua atau membuat scheduling gitu. Apa kelebihannya? Ini juga cukup mudah, terus cepat gitu ya. Terencana, dipandang lebih bertanggung jawab gitu. Jadi teman-teman udah mulai tahu nih, oh jadwal saya misalkan jam 9 sampai jam 10 itu ada meeting, jam sekian ada apa gitu. Jadi dischedulekan tuh ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya belum belum mengenal konsep prioritas, masih sama ya. Jadi belum mengenal konsep prioritas. Jadi ada aktivitas, ada rencana kerja, teman-teman langsung masukkan ke dalam schedule. Oh, waktunya segini deh, jam segini deh sampai jam segini gitu ya, meeting. Terus misalkan mengerjakan tugas, mengerjakan laporan dan segala macam itu dimasukkan ke dalam schedule teman-teman. Cenderung berorientasi pada jadwal ya. Iya, karena teman-teman kan udah ada nih jadwalnya. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja tuh jadwal-jadwal yang sudah ditentukan sama teman-teman. Tapi di sini belum ada mengenal konsep prioritas ya. Jadi hanya dimasukin aja dah ke dalam jadwal teman-teman gitu ya. Itu adalah generasi yang kedua atau disebut dengan scheduling. Generasi yang ketiga apa? Nah, ini lebih advance nih teman-teman. Generasi yang ketiga adalah scheduling plus priority. Nah, di sini
teman-teman udah mulai naik level nih, udah mulai advance. Ya, udah mulai advance di mana teman-teman selain teman-teman membuat rencana, baik itu rencana harian gitu ya, tapi juga teman-teman tahu nih menetapkan prioritas teman-teman. Selain itu juga teman-teman menetapkan tujuan, baik itu jangka pendek hingga jangka panjang, yang selaras dengan nilai-nilai, mengedepankan jadwal yang efisien. Artinya gini teman-teman, selain teman-teman membuat list, dimasukkan ke dalam scheduling, tapi teman-teman juga tahu nih mana yang harus prioritas, mana yang tidak. Nah, selain itu juga teman-teman tahu nih tujuan teman-teman menuliskan kegiatan tersebut atau aktivitas tersebut, tujuannya itu apa? Kenapa teman-teman harus memprioritaskan itu menjadi yang penting misalnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman sudah tahu nih konsep tentang penting dan genting. Mungkin nanti saya akan bahas lebih detail bagaimana untuk membuat priority. Nah, di situ ya. Jadi selain tadi ya, selain scheduling, ada prioritasnya, ada tujuannya gitu ya. Agar pekerjaan-pekerjaan teman-teman itu diharapkan bisa lebih efisien. Tapi memang ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya tentunya prioritas sudah teridentifikasi ya. Jadi teman-teman di sini sudah tahu nih mana yang mana yang prioritas, terus tujuannya juga udah jelas, terus teman-teman juga memiliki kontrol atas schedule yang teman-teman sudah tentukan atau prioritas yang sudah teman-teman tentukan. Tapi memang ada kelemahannya atau kekurangannya adalah ini tidak mudah teman-teman. Dan eh terlalu dijadwalkan, merasa terlalu dijadwalkan, kurang fleksibel dan kurang spontan gitu ya. Jadi saklek istilahnya kaku gitu ya. Kaku banget. Jadi kalau misalkan ada tiba-tiba tugas tambahan, teman-teman berusaha kekeh istilahnya gitu ya, berusaha kekeh untuk sesuai dengan jadwal yang sudah teman-teman tentukan. Nah, itu adalah scheduling dan priority atau generasi yang ketiga. Nah, generasi yang keempat, apa itu? Generasi yang keempat adalah generasi ketiga ditambah dengan sosial. Maksudnya apa? Maksudnya adalah selain teman-teman fokus pada hal-hal yang sudah diprioritaskan oleh teman-teman dan sudah dischedulkan, tapi teman-teman juga harus tetap fokus pada pemeliharaan dan peningkatan hubungan sosial. Nah, di sini ya. Jadi selain hubungan terhadap pekerjaan teman-teman, teman-teman juga harus bisa mengerti hubungan dengan sosial teman-teman, entah itu dengan dengan atasan, dengan rekan kerja, dengan pihak eksternal, dengan orang-orang sekitar teman-teman. Kelebihannya apa? Selain tadi ya kelebihan dari generasi ketiga, di sini juga ada yang namanya fleksibel. Fleksibel artinya apa? Fleksibel di sini teman-teman selain efisien pada benda itu pada pekerjaan teman-teman tentunya, dan juga efektif. Efektif di sini adalah efektif pada orang-orang sekitar teman-teman. Jadi teman-teman tidak egois gitu ya terhadap pekerjaan teman-teman, tapi teman-teman juga memperhatikan hubungan dengan orang-orang sekitar. Tentu ada kekurangannya juga ya. Kekurangannya adalah ini tidak mudah teman-teman dan perlu dimulai dari generasi sebelumnya. Nah, ini adalah 4 generasi teman-teman ya, tadi ya, 4 generasi yang eh manajemen waktu berdasarkan dari sumbernya Seven Habit. Nah, kira-kira kalau teman-teman ada di generasi mana nih? Generasi 1, 2, 3, atau bahkan sudah 4? Tolong tulis di kolom komentar, kira-kira teman-teman ada di generasi yang mana nih gitu ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan kira-kira teman-teman perlu nggak untuk dibahas lebih detail lagi mengenai generasi keempat generasi ini gitu ya. Itu aja dulu untuk video yang kedua ini ya. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalkan teman-teman merasa ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman, dan juga di-share juga buat teman-teman yang lain. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.